Hai, ketemu lagi dengan Hes Kitchen. Di video kali ini, Hes Kitchen ingin membuat nastar keju premium, di mana rasanya ini sangat enak tentunya dan juga lumer di mulut. Pastinya juga cara membuatnya sangat mudah ya. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama, 250 gram terigu protein rendah, 2 butir kuning telur, 60 gram gula halus, 25 gram maizena, 25 gram susu bubuk putih, dan ini 100 gram butter Wisman, 50 gram butter Holman, dan 50 gram margarin Blue Band. Bisa juga kalau mau 200 gram semuanya pakai butter atau 200 gram margarin semua ya. Dan ini saya pakai 25 gram keju edam dan 25 gram parmesan. Boleh juga diganti dengan cheddar semua atau bisa juga dengan edam semua ya, sesuai selera. Dan ini untuk isiannya selain nanas, sudah saya bentuk bulat-bulat seperti ini. Kemudian ini ada olesannya. Ini dari 2 kuning telur ditambah dengan 1 sendok makan minyak sayur dan setengah sendok makan susu kental manis yang putih. Kemudian kita aduk dan disaring supaya teksturnya ini bagus ya, tidak ada yang kental atau nanti saat diaplikasikan di nastar bagus. Jadi tidak ada yang bergerindil telur-telurnya. Nah, yang pertama nih kita mulai buat. Kita masukkan mentega dan gula halusnya ya, semua. Mentega dan gula halusnya ini saya aduk dengan whisk saja, saya tidak pakai mixer. Ini cukup diaduk sampai tercampur rata saja dan warnanya agak sedikit pucat. Seperti ini. Kemudian masukkan 2 kuning telurnya. Kemudian ini saya pakai dengan setengah sendok teh pasta vanila. Boleh juga diganti dengan diganti dengan merek lain. Saya pakai Tofico vanilla butter ya. Ini kemudian kita aduk sampai tercampur rata saja, tidak usah lama-lama supaya nanti nastarnya tidak bleber ya saat di oven. Nah, ini masukkan maizena dan susu bubuknya, kita saring. Saya saring dulu seperti ini supaya tidak ada yang bergerindil saat diaduk, supaya benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, baru kita masukkan terigunya. Ini terigunya bertahap ya, disaring juga supaya teksturnya tidak ada yang bergerindil. Kemudian kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Lakukan seperti tadi, terigu sisanya itu sampai habis, disaring juga ya. Nah, ini yang terakhir kita aduk. Nah, ini kalau sudah terakhir, supaya memudahkan mengaduknya bisa menggunakan tangan, tapi tidak usah terlalu ditekan, cukup dengan jari. Hanya sampai tercampur saja dan tidak ada yang menempel lagi di dalam wadahnya. Jadi jangan terlalu ditekan ya, karena nanti hasilnya tidak lumer nastarnya kalau adonannya terlalu banyak ditekan-tekan. Jadi cukup menggunakan jari-jari saja. Dipastikan hanya sampai tercampur semua dengan rata dan baik. Nah, teksturnya seperti ini. Jadi adonannya ini sangat lembut sekali ya. Jadi tidak padat, tidak terlalu padat. Nah, itu ini sangat lembut. Nah, kemudian ini sebelum saya bentuk atau saya bagi-bagi adonannya, ini saya mau tutup dengan plastik. Kemudian saya taruh di kulkas selama minimal 1 jam. Atau kalau mau keesokan harinya baru dibuat juga boleh. Nah, ini kebetulan saya simpan selama 1 hari ya, kurang lebih 24 jam karena saya baru sempat membuatnya keesokan harinya. Nah, sebelum kita bentuk, ini didiamkan dulu di suhu ruang sampai tekstur adonannya lunak kembali, karena setelah dari kulkas pasti keras.
Ini saya bagi-bagi per 8 gram untuk masing-masing nastarnya. Jadi untuk kulitnya ini 8 gram dan isiannya tadi 3 gram ya. Jadi adonan kulitnya 8 gram, isian nanasnya 3 gram. Nah setelah itu nih dibulat-bulatkan, setelah ditimbang 8 gram kita bulat-bulatkan dulu tanpa isian ya, supaya nanti nastarnya itu benar-benar lumer. Jadi dibulat-bulatkan dulu seperti ini. Ini belum ada isiannya ya, hanya baru dibulatkan. Nah baru setelah dibulatkan kita pipihkan, kemudian kita masukkan isian selainya ke dalam kulitnya ini. Caranya seperti ini, ditutup rapat, pastikan benar-benar rapat ya, supaya saat di oven tidak ada karamel dari nanasnya yang bocor. Lalu setelah itu dibulatkan, caranya seperti ini sampai tekstur bulatannya halus ya, sampai tekstur bulatannya halus dan bentuknya bulat, benar-benar bulat. Jadi nanti hasilnya cantik ya, rapih. Nah seperti ini sudah halus. Kemudian kita taruh, lakukan lagi sampai selesai seperti tadi ya untuk semua nastarnya. Ini sudah diberi isian. Lalu saya mau masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ditaruh di rak paling bawah dengan suhu 125 derajat, api atas bawah selama 20 menit pertama sebelum dioles. Karena ini belum dioles dengan kuning telur. Jadi untuk pemanggangan awal 20 menit. Disesuaikan lagi dengan oven masing-masing ya, karena setiap karakter oven berbeda-beda. Nah ini sudah 20 menit pertama, mau saya keluarkan. Nah seperti ini ya, ini sudah matang, tapi karena saya mau beri olesan, jadi kita keluarkan dulu. Lalu, nah ini olesannya, kita oleskan pelan-pelan, dipastikan mengolesnya rata supaya hasilnya cantik dan glowingnya nanti kelihatan ya. Ini baru olesan pertama, ini saya mau oles 2 kali supaya warnanya itu cantik, tidak pucat. Ini saya pakai telur omega ya, tanpa pewarna. Kalau seandainya mau pakai telur biasa juga boleh, ditambah dengan pewarna kuning telur juga bisa. Tapi ini saya pakai omega. Nah ini sudah 2 kali olesan. Kemudian yang olesan kedua ini jangan dioles dulu semua supaya tidak mengering. Jadi saat ditempel dengan topping kejunya bisa menempel ya. Jadi oles satu persatu. Untuk olesan yang kedua kalinya ini kita oles satu persatu, baru kita beri topping keju, parutan keju di atasnya. Ini parutan kejunya saya pakai keju cheddar ya. Nah ini sudah semua, siap kita panggang untuk yang kedua kalinya untuk mematangkan olesan dan kejunya. Ditaruh di rak bawah lagi. Suhunya sama seperti tadi, 125 derajat, api atas bawah, tapi selama 10 menit. Disesuaikan lagi dengan oven masing-masing. Nah, ini sudah 10 menit dan warnanya sudah golden brown ya. Jadi atasnya itu sudah berwarna agak kecoklatan, kejunya juga sudah mengeras dan kecoklatan, itu tandanya sudah matang. Lalu ini didinginkan dulu sebelum dimasukkan toples, didinginkan di cooling rack, lalu kemudian kita masukkan ke dalam toples. Nah, seperti ini ya kalau untuk jualan atau sungguhan, jadi cantik. Nah, bawahnya tidak gosong dan pas ya. Teksturnya juga bagus, warnanya glowingnya keluar ya, karena dia dioles 2 kali tadi, dan warna kejunya juga tidak gosong. Nah ini saya coba, nastarnya sangat lumer di mulut dan rasanya sangat enak, yang pastinya recommended sekali ya. Nah seperti ini tekstur dalamnya, manisnya juga pas. Nah ini untuk loyang yang kedua, ini saya mau buat olesannya langsung. Jadi kondisi nastar untuk loyang yang kedua ini dalam kondisi mentah ya, jadi belum dipanggang, bukan seperti loyang yang pertama tadi kita panggang dulu, tapi ini benar masih mentah semua. Jadi langsung saya oles dengan kuning telur. Dilakukan pengolesannya sama sebanyak 2 kali olesan supaya warnanya juga terang.
Nah, ini olesan pertama, sudah saya oles semua. Lalu olesan yang kedua, satu persatu supaya keju menempel. Kemudian kita kasih topping keju di atasnya. Jadi untuk olesan kedua ini satu persatu diolesnya ya, supaya kejunya menempel. Lakukan seperti ini sampai selesai semua. Kemudian saya masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan dengan suhu yang sama seperti di awal, 125 derajat. Apinya juga atas bawah selama, tapi ini karena satu kali pemanggangan doang, jadi langsung selama 30 menit sampai 35 menit ya. Disesuaikan lagi dengan oven masing-masing sampai matang. Nah, ini sudah selama 30 menit pemanggangannya sudah matang. Nah, ini tampak warnanya berbeda ya dengan tadi yang cara pertama kita panggang baru kita oles. Kalau ini yang langsung dioles lalu dipanggang, ini warnanya lebih pucat daripada yang awal tadi. Ini yang tangan saya ini warnanya agak terang, itu yang loyang pertama. Ini yang loyang kedua, yang pengolesan langsung itu lebih pucat warnanya, pucat, dan warna kejunya juga terlalu coklat ya. Dan bawahnya juga ini menempel tetesan telur. Jadi kalau belum kondisi matang nastarnya saat dioles, telurnya sangat cair ya. Jadi dia jatuh ke bawah dan menempel di loyang, dan akhirnya dia menempel di cookiesnya ini, di nastarnya. Jadi nastarnya saat matang dia akan menempel dengan lelehan telurnya tadi, olesan telur. Jadi saat diangkat kemungkinannya juga bisa hancur ya, susah diambil. Nah, beda dengan ini yang pemanggangan pertama yang kita panggang dulu baru dioles. Ini sangat cantik ya, hasilnya rapi, bawahnya juga tidak menempel olesan telur, dan warnanya juga tidak pucat seperti ini. Jadi warnanya lebih golden brown. Oke, kembali lagi ke selera masing-masing. Silahkan dicoba resepnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hest Kitchen, healthy, happy, and yummy.